Lo kan sebagai anak seorang aktor dan jadi aktor juga, dan kakak lo juga aktor gitu. Iya, iya. Nah, Mas Gading, lo pernah nggak sih dengar stigma orang kayak, atau lagi syuting nih, Iya. kru-kru tuh ngomong, anak kayak Roy Martin nih, gitu. Nah, sampai sekarang gue inget nama itu orang. Kayak apa bisiknya? Kedengeran ya? Dari tidak. Oh, bungkus kan menurut gua pada waktu bungkus, oh yaudah, memang begitu kan. Banyak yang belum tayang, tapi bungkus. Iya. Dan itu wajar. Yang bikin nggak wajar, bikin judul baru dengan pemain yang sama tanpa gue. Jadi kayak ada grup di dalam grup. Iya. Gak usah diajak nih. Ini nggak usah diajak deh. Wah, itu sakit hati banget. Assalamualaikum, sorry sobat garasi. Kembali lagi di Garasi. Apa? Kasih inspirasi. Banyak buat ininya. Ya, kali ini kita Mudah-mudahan udah kedatangan, ada di sini ada Mas Gibran Martin. Alhamdulillah. Mas Gibran, Halo. gimana Gibran? Sama olahraga. Salam olahraga. Jadi Piala Dunia gimana Gibran? Argentina. Langsung Argentina. Langsung ya. Ya, di sini ada Manja, ada Kadila. Ya, makasih Mas. Ya, seperti bahasa. Kenapa nggak ada? Harus happy dong. Ini kayak pendukung Maroko nih. Lemes banget. Ya, Mas Gibran. Ya. Gue pengen basa-basi dulu di awal. Mm-mm. Ini sibuk apa sih? Lagi Kemarin film. buat film tuh. Film Sayap Patah. saya patah udah. Hmm. Terus series kemarin Besti kan. Besti. Video. Tapi lagi garap Besti kedua udah. Besti kedua, Lagi garap ininya. Apa namanya skripnya? skripnya. Mm-mm. Itu di video.com. Video.com. Berarti series. Series. Berapa episode? Kemarin sampai 10 10 episode. 10 episode. Oh. Berikutnya mudah-mudahan 10 lagi. 10 lagi. Mudah-mudahan 10 lagi. Mudah-mudahan 10 lagi. Jangan 8 dong. Iya. Berarti kurang bayaran saya. Benar. Kurang-kurangin ya. Jangan ya. dong. Kalau bisa ada semua tuh. Ada. Oke. Mas Gibran nih. Mm-mm. Di sini kita pengen ngebahas tentang ini ya, tentang Underestimate. underestimate. Oh, ya. Mengalami kan. Oh, sangat. Kira-kira lo kan sebagai anak seorang aktor dan jadi aktor juga, dan kakak lo juga aktor gitu. Iya, iya. Nah, Mas Gading, lo pernah nggak sih dengar stigma orang kayak, atau lagi syuting nih, Iya. kru-kru tuh ngomong, anak kayak Roy Martin nih, gitu. Nah. Segini aja nih. Itu lebih ke sutradara sih. Oh, Gue gitu? pernah, gue Bener. sampai mau ribut pernah. Beneran. Apaan tuh? Beneran gue, makanya gue Apa gak ribut? pernah mau terima FTV lagi. Anjir. Kenapa? Bener. Ribut sama sutradaranya. Iya. Sampai sekarang gue inget nama itu orang. Kayak apa bisiknya? Kedengeran ya? Dari tidak. Jadi gua menurut dia acting gua kurang up. Heeh. Kalau menurut gua acting gua udah segitu aja Iya. gitu. Karena mungkin gua nggak tahu ya selera orang. Jadi bilang lo acting, lo nggak bisa acting ya gitu. Wih. Habis itu kan dia duduk di meja gini kan. Dia duduk itu ada meja. Terus gua geser kursinya. Bang, masih ngobrol. Iya. Oh. Syuting besoknya dia datang. Tinggal Astra dan doang. Jadi gue abis itu gue nggak pernah ngeliat dia lagi. Anjir. Karena gue bilang, tapi abis itu peran gue bener-bener banyak yang di take out. Tahu kan, ngerasa kan? Scene ini kayaknya belum, tapi udah nggak ada. Udah mas, katanya Mas Gibran udah nggak ada. Dan itu apa ya? Itu agak jengkel gue. Karena itu kesebut gitu. Nah, anak orang Martin gini doang gitu. Iya. Kenapa lu masih bawa bapak gua gitu? Enggak, gue penasaran yang lo obrolin akhirnya dia nggak datang lagi besok itu apa sih? Ya gue bilang, lu kalau nggak suka sama gua kenapa? Terus enggak, santai, enggak. Tapi enggak, kalau seriusan nggak apa-apa gitu. Kan selesai syuting bentar lagi. Ancaman dong. Nah, tapi emang gitu sih, saya juga pernah. Ngobrol kenapa? Oh, nggak apa-apa. Iya kan gitu kan? Nggak apa. Habis itu ya, besok aja langsung beda. Dan abis itu gue ditelepon manajer gua sama TH tadi. Katanya gua nggak profesional. Ya sama udah. Jadi kayak diaduin gitu, Iya. diaduin ke sana. Gua bilang, oh oke. Mainnya main kekuasaan ya, Iya. main power ya. Iya. Main agak jahat. Waktu kita tanya nggak apa-apa. Iya. Ya kan?
Lain di mood, lain di hati. Tapi berarti yang underestimate lo lebih ke orang jauh. Orang terdekat nggak ada? Orang terdekat jangan dong. Jangan disebut. Oh, iya. Ada. Ada. Yang memotivasi juga. lo jadinya ada. Ada. Jadi kayak gini, kayak gue tahu berapa orang harusnya bisa bantu gue, tapi nggak mau bantu aja. Sesimpel itu. Iya. Oke, gue mau tarik mundur jauh nih Iya. dari sebelum lo acting ini nih. Lo tuh sebenarnya awal karir lo acting tuh, lo pengen berkarir di acting karena emang lo ngeliat bokap lo sebagai aktor, atau emang sebenarnya kayak dari kecil ya gue udah punya keinginan ini aja. Enggak, ini tuh udah plan Z. Gue terakhir kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya benar. Jadi gue tuh rencananya pingin jadi penyanyi, sumpah. Oh emang lo, passion lo dinyanyi? Iya, gue tuh dulu punya band jazz. Wih, keren. Dila kenal semua lah, ada teman-teman gue. Nah, gue tuh dulu jazz banget kan. Nah, di masa dimana semua orang pada belum jazz. Di tahun 2006 gue udah nge-jazz. Gitu. Jadi yang masih baru Malik. Ya kalau sekarang kan udah ada Tulus, sudah ada semua, udah kalau kita Java Jazz sudah lengkap Iya, tuh semua. banyak. Ran aja masuk gitu Iya. kan. Kita emang suka nge-jazz, akhirnya nggak sesuai pasar lah. Nah, akhirnya gue memutuskan setelah itu gue beralih ke model. Kan lo tadi Udah manfaatin modeling, itu doang, oke. modeling aja. Catwalk berarti awalnya? Iya kayak gitu. Nah setelah itu baru kata bokap, lu ngapain gini? Lu mendingan coba acting. Pertama kali gua acting, gua nggak di casting. Ini salah banget. Iya. Salah banget. Gua kalau bisa ini Gading tahu nih. Gading kalau gue cerita ini selalu ketawa. Si anjing tuh satu. Jadi gue langsung dipasangin sama Christian Sugiono, Sandra Dewi, sama satu lagi gue lupa, sama DJ Winky. Oh, oke. Gue sama Christian Sugiono tuh satu apartemen. Pembantunya Sandra Dewi, gila nggak pembantunya? Nah akhirnya sama-sama ngejar ini perempuan satu. Gue nggak pakai di casting. Udahlah, gue pertama kali ketemu. Udahlah anaknya Roy Martin, itu salahnya, itu juga salah. Itu selalu ada orang menurut gue salah banget. Udah anaknya Roy Martin ngapain sih di casting? Udah langsung masuk aja main lah gue. Hari pertama, gue kan nggak tahu kalau ternyata syuting tuh sebanyak itu orangnya. Banyak banget. Lo shock? Keringet Kok rame? Kok rame? Gak bisa ngomong sama sekali. Dan ini pertama kalinya gue denger gini. Nah itu tuh. Iya, gue ngerti. Itu kayak Cuma dia nggak bisa marah dong. Iya. Karena kan Titipan. wah makin Terus masalahnya, gue ngeliat mukanya Christian Sugiono sama DJ Winky itu yang nggak marah, cuma yang kayak mau gimana lagi ya? Ngerti nggak yang ya gitu lah, ya bisa ya kan gitu. Kalau ada satu orang bego di ruangan itu, tapi lu Gak bisa ngomong juga iya kan? Iya. Ya bisa. Terus gue malah makin, terus tadinya gue tahu banget nih di episode ke-10 gue tuh akhirnya berantem sama Christian Sugiono memperebutkan itu. Di episode 6 kok gue udah mulai nggak ada. Sama anjing gitu kan. Gue pikir ini di episode 7 nggak ada. Bran, nggak ada callingan. Gue pikir di episode 8 bungkus. Bungkus. Itu produksi bungkus. Gue bilang, oh bungkus. Kan menurut gue pada waktu bungkus, oh yaudah, memang begitu kan. Banyak yang belum tayang, tapi bungkus. Iya. Dan itu wajar. Yang bikin nggak wajar, bikin judul baru dengan pemain yang sama tanpa gue. Jadi kayak ada grup di dalam grup. Iya. Nggak usah diajak nih. Ini nggak usah diajak deh. Wah itu sakit hati banget. Sejak itu gue sekolah di Petet. Oh. Di situ mulai gue, oh ya udah emang berarti gue harus belajar. Di situ lo punya kayak dendam gak sih? Gue pengen Dendam. motivasi jadinya. Nggak, tapi kalau di situ gue lebih nyalain diri gue sendiri. Beda sama orang yang tadi ya. Iya. Kalau yang di sini kayak, oh ya gue mesti belajar. Dan Harusnya casting ya. sampai sekarang gue kalau diajak gue nggak pernah mau. Gue kayak masih ada utang 2 miliar lah di sini. Trauma gue. Itu untuk trauma ke diri gue sendiri sumpah. Lu beban gue nggak pernah mau. Satu-satunya PH yang gue nggak pernah mau datang lagi. Bener. Ada 2. Ini kalau bisa ditit. Itu gue nggak enak banget sama dia. Baik banget masalahnya. Gue juga nggak di casting sama dia. Masuk FTV-nya dia. Tai acting gue di situ, gue kasih tau aja. Bilang ke Gading, sumpah gue bilang, Ding,
jangan ada gua. Gua gak enak, sumpah gua gak enak. Itu nyampe yang sutradaranya nyampe bilang gini, Bran, kalau lu mau belajar bisa, tapi kalau bisa jangan diproduksi, jangan di film, lu belajar aja. Jangan di set lo belajarnya, setan. Sejak itu gua kalau ketemu kalau Bran, udah itu cabut, gua gak enak gua. Nomor gue lo? Si anjing ada ya sobi gue, ada sahabat gue, gimana ya? Enak. Oke tadi gue acting, kalau dari nyanyi tuh emang lu dari kecil emang nyanyi atau? Wah pengen, gue emang suka nyanyi walaupun gak jago. Suara gue gak bagus sumpah, biasa aja. Cuma gue emang suka nyanyi. Karena gue kan gini, gue hidup Gading 5 tahun di atas gue. Gue ngedengerin lagu yang dia suka. Pasti Jadi bawa kakak gitu. ke bawah gitu kan. Pasti. Gue dari kecil udah dengerinnya Boyz II Men segala macem yang kayak gitu, yang Blackstreet. Jadi emang lagu gue emang udah R&B banget. Nah setelah gue dengerin itu, gue ngeliat musik pop tuh kayak oke, kurang teknik nih. Karena kan orang musik pop kan nyanyi datar aja. Sedangkan kalau black music kan yang begitu kan, dan McKnight aja begitu. Itu gue sejak itu gue pingin kesana tapi nggak bisa. Nggak, maksud gue skill gue nggak nyampe sana. Akhirnya gue lebih suka soul yang lebih ke jazz. Kalau bisa dibilang kiblat lo kemana nih? Kalau sekarang gue R&B. R&B. Lagu gue yang belum keluar R&B itu bikinan gue sendiri. Yang lu bilang dari hati itu. Sedikit rasa. Hah? Sedikit rasa juga. Sedikit rasa. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi banget, orangnya dia tahu. Orangnya bukan. Tit. Banyak gitu ya. Banyak yang di. Editornya galau. Jangan gitu dong. Lagi pas ngedit. Aduh. Terus dengan lo jadi dibawa-bawa nama abang lo, dibawa nama bapak lo tertekan gak sih? Oh sangat. Nggak, ada dua hal, positif dan negatif. Positifnya gitu, kadang-kadang orang tuh nggak mau casting gua. Jadi kayak, oh udahlah bisa. Negatifnya pada waktu gua tidak sesuai ekspektasinya dia, itu malah lebih parah. Iya. Itu yang lebih parah. Kok Dan kayak gini sih? Iya, kok kayak gini sih? Tahu gini gua tai-taiin kemarin gitu kan. Gitu loh. Itu yang parahnya gitu. Dan akhirnya kayaknya berita itu menyebar dan akhirnya gue emang susah masuk awalnya. Susah masuk ke dunia film tuh gue susah banget masuknya. Karena belum masuknya omongan. Dan terus kayak ya deh nanti tahu kan lah kita udah castingnya. Ya nanti kita kabari lagi lah. Ya kita kabari lagi ya, lu jangan bohong lah, udah lah nggak usah lah. Kalau emang enggak gitu. Dan kadang-kadang gue bikin, ini kameranya nyala nggak sih anjing? Ngerti kan? Ngerti ya? Nggak, kadang-kadang kalau dia yang emang into, kelihatan. Jadi gini, acting lu bisa ditambahin nggak gitu kan? Iya. Gue minta cus dong, tapi giliran gue, oke. Lo oke aja sih gitu. Iya, cukup. Gue nyampe di kamera lagi nyalain kan sama si Tai ini satu. Lama ya. Itu lama, itu 2 tahunan. Akhirnya gua film kayaknya gua jodohnya di film dulu gitu. Gua di Secret Mission, Bluebell, emang waktu itu filmnya flop, tapi mulai nama gua di film tuh kayak sutradara, oh gua mau dia deh. Akhirnya gua kemarin Saya Patah itu gua nggak casting juga. Mas Rudi yang pengen gitu, jadi saudaranya Mas Rudi yang pengen. Nah, terus akhirnya gue datang, kita benar-benar di situ, gua sama Revaldo sama Kiva tuh bener create skripnya. Karena skrip awalnya nggak begitu. kurang lah skripnya. Oke, cuma belum ada nyawanya. Belum nyawanya. Halus. Iya. Ya nggak boleh bilang kurang. Yang nulis siapa emang? Oh, yang nulis bagus banget. Oh ya. Mas Monty. Oh keren. Mas Monty bagus. Keren. Cuma kan dibutuhkan nyawa lebih Iya. untuk buat satu film itu. Berarti aktornya harus pintar. Harus cari-cari ide. Gimana caranya lebih dapet kreativitas lagi gitu. Berarti bisa dibilang di film lo pertama, lo bilang tadi flop kan? Tapi di situ lo dipanggil orang lagi buat film selanjutnya. Berarti bisa dibilang filmnya flop, kalau itu kan tergantung pasar ya. Iya. Tapi lo di situ main karakter lo berhasil main karakter itu berarti Amin. gitu loh. Karakter lo pertama apa sih? Kau bilang? Jadi kapten gua. Kapten. Jadi Gitu-gitu. kapten. Jadi karena kan basicnya gua bela diri kan dulunya. Jadi
Gue tuh salahnya pada waktu gue menganggap basic gue bela diri, gue mau ngambilnya action doang. Iya. Padahal kenapa nggak ke drama juga? Iya, gitu. iya. Nah pada waktu itu gue pokoknya pengennya action deh. Dan salahnya gue, kiblat gue Iko Ais, ngerti nggak sih? Jadi kayak atau nggak Joe Taslim. Gue maunya ke sono deh. Iya. Salah. Mendingan drama aja, ya kan? Malah peluangnya jauh lebih besar gitu loh. Dari sana nanti dari sini ke sana kan kita nggak ada yang tahu nasib orang. Jembatan ya. Jembatan. Cuma ya udah, gue akhirnya sekarang ngambilnya drama-drama kayak kemarin gue baru syuting film horor. Dan itu kan gue sempat bilang, gue sempat ke teman-teman gue nggak pernah mau ngambil horor. Karena gue emang penakut. Kenapa tiba-tiba? Iya. Enggak ya, bukan masalah duit juga, cuman emang itu ide ceritanya malah dari gue. Ide cerita ya. Ide cerita terus gue kasih ke penulis. Jadi gini, gue ngeliat, gue riset lah, Jadi gue riset, jadi gue ketemu investor, salah satu investor film. Terus gue riset, kalau kita lihat ya dari film 1 sampai 10 Indonesia box office itu pasti brandingnya kuat. Contoh Warkop DKI, ya kan, Warkop DKI. Terus misalkan kayak KKN, dia hoki banget kena pandemik 2 tahun. Orang jadi nunggu banget tuh. Mungkin kalau langsung keluar nggak segitu membludaknya sampai 6 juta 7 juta penonton. Tapi karena branding orang, KKN diomongin terus tuh. Tapi dua sisi nggak Iban? Apa? Kayak dua sisi antara 2 tahun diendepin itu jadi kayak antusias banget atau kayak ada basi nih. Tapi Iya. dibahas terus. Tapi dibahas terus paling nggak, digoreng terus. Ya. Kayak saya patahkan, digoreng terus kan. Akhirnya udah gue lihat Indonesia tuh emang harus branding kayak Dilan, semua orang udah tahu kali jadi baik gitu loh. Di Bandung udah hype banget. Nah, gue ngeliat kok kayaknya boleh ditit ya, kok nggak ada yang ngebahas. Kan semua orang yang udah tahu miring nama itu. saya Dan gue dari kapan tahu? Iya, Sebenarnya kan udah banyak yang tahu kan. semua orang tahu. Udah. Makanya itu yang kenapa kita nggak ngebahas. Akhirnya kita ganti jadi Menara Kadra. Karena nggak dapet izin. Karena nggak dapet izin. Tapi paling nggak pada waktu gue bilang Menara Kadra, gue gedungnya miring Ya, di tengah udah. kota Jakarta. Apalagi. Setidaknya di tweet Iya. akan muncul semua orang ngomong, Apalagi kalau ini bukan- pasti inilah maksudnya. Kalau bukan Menara Pisa kan? Iya. Benar, Menara bisa di Itali yang kita Miring kan? iya. Gitu. Jadinya pada waktu investor gue kasih gitu, mereka juga, oh iya bener ya ternyata. Emang kalau dilihat box office 1 sampai 10 film yang berapa juta penonton, ya mereka punya branding yang bagus. Nggak yang kucuk-kucuk dengan judul baru naik gitu Iya, kan. iya. Ya emang branding yang orang denger tuh udah banyak. Dan waktu gua lempar, lo tahu mana? Lo tanya aja orang Surabaya juga tahu. Iya. Dan akhirnya, oh yaudah sikat deh, sikat. Langsung dibikin. Dan mengambil penulis, Stanley Meulen, dia salah satu penulis novel bagus juga. Sama Rido, dia penulis stand up dia untuk ngisi ininya, ngisi Dialog. dialog dan komedinya. Komedi. Karena harus ada komedinya kan di dalam. Dan akhirnya jalan. Dan kemarin baru banget Sama kemarin siapa? kelar filmnya. Hah? Pemainnya siapa aja? Pemainnya ada Erika, Oh, iya. terus ada Dosma juga, terus ada Ricky Watimena stand up comedian. Tahu. Nah, Ricky Watimena, terus tadinya ada JKT48. Tadinya. Kenapa nggak ada Terus? jadinya? Waduh, saya sedih banget dengarnya kalau nggak jadi, karena bentrok Padahal jatuh. lo berharap dia Gue berharap banget sebenarnya. Cuma ya gimana, Iya. keadaan tidak. Padahal mereka udah datang. Udah datang. Udah casting, dan udah dicoba reading. Cuma ternyata schedule mereka emang padat banget. Padat banget. Ini juga dapat tawaran berapa orang? Apa? Berapa orang yang bakal JKT-nya? Tadinya Tadinya JKT-nya mau 4 malah. 4. Saya yang usulin. Tadinya mau 2. Pasti lo yang nggak milih bisa, ya? 4 aja. Lo milih yang siapa? Nah, karena mereka Ini anak-anak muda yang berpotensi menurut saya. Kalau kan mana coba kata lo? 48 lembah gitu kan? Bisa 48 nggak ya? Aduh, mau tahu kan? Bang? 4 Lo tapi. pernah ini nggak sih apa kayak karir lo dibanding-bandingin sama kakak lo? Oh sering pasti dong. Sering. Wah, Gua sliding. Iya. Gua pernah. Oh ini gua pernah sakit hati banget. Sakit hati banget. Sakit hati lagi nih. Sakit hati nih. Tuh gua kalau digituin malah inget ya. Ternyata gua punya akar pahit banyak banget nih. Banyak juga kan? Iya. Ada salah satu TV mau nge-hire gua sebagai host. Nah. Gua sama temen gua host terus gini. Oh gua cuma bisa ngasih budget lu segini. Oke. Gua nggak apa-apa kalau dia ngomong sampai situ.
Tapi di kelanjutannya Ditambah lagi? Gue cuma bisa ngasih budget tuh kayak gini. Karena gue cuma kenal Gading doang, bukan lu. Wah itu sakit sih. Itu song sih. Itu sakit sih. Iya. Abis itu gue langsung bilang, oh yaudah gue nggak usah, makasih. Gue langsung abis itu bilang nggak usah? Nggak usah, makasih, thank you. Udah gue cabut. Iya tapi fun fact-nya ya Gibran ini dibalik dia hahaha di mana-mana, dia hatinya low key tau. Gue mau nanya deh, dari Apa? yang lo tadi ngerasa di underestimate orang, Iya, terus akhirnya lo mulai sekolah lagi, Iya. Didi Petet. Didi Petet. Terus yang akhirnya mulai lo bangkit kayak, gue pede nih udah nih, maju nih ke film, itu tuh pas kapan tuh? 2019-an lah baru. 2019. Gue bilang gue pede lah, gue udah bisa lah acting. Dan ya itu doang yang brengseknya cuma satu itu doang. Makanya sejak itu gue gak mau ngambil acting lagi sih. Emang acting gue gak di situ gitu. Acting gue gak di situ banget. Tapi terus yang buat lo semakin pede kayak dorongan, ayo dong. Dikata-katain bapak. Seriusan tapi nggak ada. Bukan. Tapi nggak ada yang support gue kecuali bokap ya. Bokap tuh selalu bilang salah lu ngejar gue. Nggak akan ada Roy Martin 2. Iya. Tapi lu jadi Gibran Martin pertama gitu. Setuju. Jadi Keren. jangan pernah ngejar gua karena gue punya rasa sendiri dalam bermain. Lo harus punya rasa sendiri dalam bermain. Udah gitu doang. Sejak itu, nah salahnya gua dulu tuh gue kayak harus mengejar bokap atau Gading. Gue harus mengejar mereka nih, salah. Lo harus jadi diri lu sendiri aja, udah. Iya, bener. Baik buruknya kan lu yang punya gitu. Iya Iya, benar. setuju banget. Makanya sejak itu ya udah gue jadi diri gue sendiri gitu. Kalau gue selalu nganggap kalau skrip ya, gue nggak bisa ngejar karakternya. Karakter itu yang jadi milik gue aja. Jadi Itu makanya cara gue lo tetap, ya, mengaplikasikannya. makanya gue tetap natural aja gitu. Iya. Kalau misalnya anjing gue karakter gue gimana ya, nggak dapet nih gue. Ya udah jadiin diri gue sendiri aja. Toh kadang-kadang sutradara ngeliatnya yang penting kita natural. Iya. Nanti kan ya, Nanti. kecuali kita ngebahas dokumenter ya. Dokumenter nggak bisa. Misalkan kita harus jadi kayak yang Habibie. Rhapsody ya atau Habibie, Biopic- ya biopic kita gitu. kita harus ngejar Iya. karakter ke dia. Iya. Tapi selama karakter itu masih fiksi, yang nggak pernah ada juga, kenapa nggak jadiin ke kita aja? Iya. Toh karakter itu kan nggak ada. Iya, gampangnya gitu sih. Iya. Simpelnya gitu. Tapi gue tadi Itu salah ingat- satu cara lo ngatasin Iya. ke-underestimate-an itu ya gitu. Sedih nggak? Waduh. Nih kalau ada minum nangis nih gua tapi nggak ada. Untungnya nggak ada. Jangan. Nah kalau sedih pasti. Cuma untungnya masa itu udah lewat. Iya. Masa itu udah lewat dan bokap tuh selalu bilang kalau untungnya jadi gini, sedihnya bokap selalu bilang gini, sedihnya gua tuh nggak bisa bantu lu di saat gua udah nggak ngorbit lagi, Bang. Ngerti nggak? Kan kita nih kayak kalau di dunia film tuh kayak orbit gitu, orbit Iya, iya, matahari gitu loh. Jadi masalahnya gue udah nggak di dalam lagi. Gue tuh juga udah di luar orbitnya. iya. Andai kan gue masih di dalam Masih masih tengah aja. sini, nah, Iya, lo ya sama ayo gua deh. lo gue bawa deh kemana-mana. Iya. Masalahnya kalau kata bokap sedihnya, gue peran juga bedanya ya sama di Hollywood dengan di Indonesia. Hollywood tuh even Denzel Washington yang umurnya udah 65, lo bisa jadi peran pembunuh bayaran, it's okay gitu. Kalau di Indonesia, lo entah jadi bapaknya siapa, atau polisi dengan pangkat jenderal yang udah nggak ngapa-ngapain, Iya. kan gitu. Kalau lo lihat aja pasti nggak ada kalau di luar negeri ya. Peran Matt utama Damon kan? lah, Matt Damon 45 pemeran utama gitu. Chris Hemsworth berapa sih? Kalau di sini tuh harus remaja pemeran utama gitu. Iya, itu. Anehnya namanya. gitu. Malah kan kalau di film Indonesia kadang-kadang, wah lu udah masuk umur tanggung tuh, jadi remaja udah nggak dapet, jadi bapak belum terlalu gede. Iya banget. Itu loh di Indonesia tuh bisa begitu. Iya loh. banget, iya Ya banget. kan? Anjing kok ada umur tanggung sih di Indonesia? Ada rumus begitu. Ada ya? rumus begitu. Kalau di sana mah santai aja. Iya. Peran apa aja ada gitu. Lo mau jadi apa juga ada gitu. Nah itu yang Sedihnya itu sih. sedihnya di Indonesia begitu. Tapi kalau untuk acting sendiri bapak lo punya masukan-masukan yang pedas nggak buat lo? Enggak, terakhir kali udah enggak. Nah, iya. Terakhir kali udah enggak, apalagi pas di Sayap Pertama Besti bokap gue nonton soalnya. Besti bokap gue nonton. Nah, Besti tuh gue sampai berdarah gue, tangan gue. Kenapa? Karena ceritanya gue harus Mecahin kaca. enggak ada mecahin kaca. Nah, gue mecahin kaca sendiri. Oh. jadi gue harusnya sedepresi itu. Gue nggak bisa Harus. cerita, di episode 10 kenapa gue harus sedepresi itu. Jadi di mobil, gue nggak tahu, gue kira yang namanya kaca biasanya kalau ada pecah-pecahan itu mocap kan. Ternyata itu kaca asli. Agak tebel berarti. Agak tebel lah. Waktu gue emosi gue begitu, gue liat sini darah ngocor.
Asli. Ya udah, kita terusin aja. Iya. Terusin aja, selesai cut. Selesai cut gue masih diemin tuh. Karena kita ngejar matahari. Udah Lu biarin sadar? aja. Lu sadar? Darah terus. Sadar? Sadar, darah terus. Tapi kan kamera segini kan. Jadi setelah master kan segini kan, cover. Dan sutradara juga nggak tahu. Setelah cut semuanya, oke, bungkus. Baru Pak, ini tolong robek nih. Gue besok kagak bisa syuting nih, tolong. Baru kerasa di situ, baru kerasa sakitnya. Nah itu bokap bilang, anjing asik sih acting di situ. Asik. Tapi kalau gue dengar cerita dari tadi, berarti emang bokap lo tuh, Om Roy Martin tuh nggak nyekolahin lo dari kecil ya? Maksudnya nggak sejalur mengarahkan itu lo. ya, nggak lo diarahin lo ya? Enggak, jadi gini, gua tuh 6 bersaudara, by the way gitu. Iya, bahkan yang masuk kamera cuma gua berdua sama Gading. Karena yang 4 lainnya tuh benar-benar anti kamera, nggak ada yang mau masuk. Kan bayangin, gua tiap tahun Natal tuh pasti diwawancara dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama. Itu gua kadang-kadang, udah deh kakak gua deh sekarang ngomong deh ya kan. Itu benar-benar nggak ada yang mau. Nah, bokap gua pikir gua juga nggak mau. Ya karena kan lu di musik. Ya, bokap gua pikir juga, kayaknya anak gua yang paling gonta juga nggak mau. Ternyata pada waktu ini, wah bahaya juga nih masa depannya dia nih. Kalau nggak gue gerut, Kalau nggak gua geret-geret, kayak nggak jadi orang nih bang. Udah. Untungnya sekarang udah ada kerjaan gitu. Wah gila, gue tuh ya, gue sempet di masa bangun tuh udah nggak bisa senyum. Wah, kenapa? Lu nggak tahu mau ngapain? Oh, bangun Gue mau ngapain ya? Gue nunggu malam lagi doang. Gue sempet ngajak. Sama-sama. Iya kan? Lu pernah ngerasa di fase itu nggak? Banyak deh yang ngerasain. Iya banyak yang Banyak, bilang. nggak cuma lu Lu doang. cuma nunggu malam. Bener. Kadang-kadang lu cuma, ya gue main game sampai malam aja. Dan lu pagi tuh kayak ngepet, andaikan gue 2009 beli Bitcoin gitu dong ya. Andaikan gue 2009 beli Bitcoin nggak begini nasib gue kan gitu. Cuma andai-andai doang gitu kan. Gue gue di fase itu cukup lama. Karena gue casting tuh nggak dapat. Casting ya. Ini tahun berapa sih? Hah? Tahun berapa sih? Sekitar 4 tahun lalu lah. awal casting. Gue nggak dapat. Tanya dia. Dia ini gimana nih? Dia mati gue. Mati karena gini. Gue pulang ke rumah, bokap gue udah nggak marah, nyokap gue nggak marah, tapi nggak nanya. Itu lebih sakit tuh. Iya. Kayak dia dilepas aja. Iya. Ya udah, ya kan. Ngapain dia sekarang? Udah ya kan. Gitu kan. Lagi Gitu kan. Itu lebih sakit loh dibanding. Mendingan gue dimarahin. Iya benar. Tapi udah nggak bisa dimarahin, umur gue udah segitu, gitu kan. Terus yang lu bangun lagi, terus kayak semua orang story-nya udah pada kerja, udah pada punya anak, udah pada Iya, ngapain gitu? Relate banget tuh. Relate kan Relate gitu. banget tuh. Nah akhirnya gue untung ya itu dia, yang penting sebenarnya ya lu tekun sih. Iya. Selama lu di situ terus sih. Konsisten ya. Jangan Akhirnya kasar. jalan ada aja gitu. Dan gue suka banget sama Steve Harvey kalimatnya. Dia tuh pernah di satu titik dia tuh emang sampai tidur di mobil. Dia bilang sampai tidur di mobil, dia bilang air tuh udah segini nih. Air tuh udah segini gua rasanya. Udah kayak udah nggak bisa napas. Terus dia bilang, Tuhan janji gua kalau sampai gua sukses, karena hitungannya nggak ada nih, nggak masuk di hitungannya di gua. Kalau sampai gua sukses, satu hal, itu cuma karena lu doang. Gua bakal ngomong ke semua orang itu karena lu. Dan itu janji gua. Dan setelah gua ngomong gitu, entah kenapa rezeki gua lancar. Bener. Gua bilang, setiap orang nanya kenapa gua mulai ada kerjaan, kenapa sukses sekarang, itu hitungannya nggak ada. Acting gua nggak nambah kok dari dulu. Tapi ya udah gitu Karena ya. Tuhan aja udah. Karena Tuhan aja udah. Gua selalu bilang, ini karena Tuhan udah. Yeah, God is good all the time. God is good. Oh iya benar. Ada masanya. Iya, kayak wah udah saatnya nih kasihan nih anak gua. Kasihan nih anak gua nih. Udah yuk gitu. Iya. Oke, berarti bokap lo tuh bukan orang tipe yang memaksakan anak dari kecil lo jadi kayak gua lo, enggak ya? Berarti emang udah terserah lo deh mau jadi apa. Iya. Ngebebasin. Ngebebasin banget. Cuma dia juga tahu kali nih anak kayaknya agak susah. Dia Tapi tahu ya? tapi gini, dia nggak maksa. Cuma disaranin. Oh di sana. Coba lah. Gitu loh. Coba lah. Kenapa nggak kamu coba? Kan kamu boleh nyoba apa aja gitu. Jangankan lo ya, pohon aja diajak bokap lo ngobrol kan. Iya. Oh. Bokap gue tuh seneng ngajak ngobrol apa aja, pohon, anjingnya, pohon diajak ngobrol satu-satu. Rumah gue itu 8.000 meter isinya pohon doang. Gue berasa Tarzan bener. Demen pohon Demen. Bener. Aduh, gue bilang, Pak, ini gue dulu bambu semua. Sejak ada kuntilanak, potong lah. Tolong lah. Ya kan?
Cewek ketawa lucu, tapi jangan malam-malam. Itu udah nggak lucu. Iya benar. Iya, cewek ketawa lucu, kita seneng, tapi jangan malam. Kata Tante Kunti, 8.000 meter pohon semua, taman bermain gue. Iya lagi rumah dia angker banget. Angker banget rumah gua. Akhirnya gua bilang, udahlah jangan gitu. Udah, akhirnya ya udah dah, bangunin. Iya pernah tuh galon terbang gitu. Terbang, Oh, iya, galon sendiri. galon di rumah gua terbang. Kena angin kali. Iya. Kagak. Enggak, orang Galon isi kepasang. ya, kecuali galon kosong. Oh, masih ada isinya? Galon isi. Dan yang ngomong tuh bukan Kepasang gua. kan, kepasang. Yang ngomong Beler. Beler lagi nyetir. Kan gua lagi tidur. Beler tet. Tang. Galonnya tebak. Dulu air semua. Gua dibangunin. Alamak di. Bang, mukanya pucet tuh. Nah, apa lu lihat? Galon lu tebak. Ah, kayak lu. Udah coba lu keluar dulu. Anjing bener, galon lu tebak. Bener. Nah, lu tahu Coki Muslim datang ke rumah gua. Ada acara-acaranya dia yang horor-horor tuh. Oh. Kalau yang pernah. Oh iya. Nantangin di rumah gua. Lu tahu? Jendela gua ditimpuk bata dari sawah yang nggak ada orangnya. Pecah dong ya? Pecah. Katanya, anjing ini rumah lu beneran sana. Kan gua udah bilang, lu tantangin lagi. Cuma sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada soundnya. Kalau nanti ya, kita di edisi berikutnya kalau ada sound, Ada CCTV ya? ada suara, ada CCTV-nya juga. Buset. Kelihatan bentuknya. Kelihatan betul. Anjir ya, terus? Ya Iya. sekarang sih bokap gue selalu bilang, Bran, kalau ada orang nanya bilang udah nggak ada gitu. Ya, jadi anggap aja udah nggak ada. Iya. Besok kalau mau dijual cepet laku. Iya.